Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menerangkan materi mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Langsung saja masuk ke dalam materi anak-anak. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari organ pencernaan manusia. Organ pencernaan utama manusia ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar anak-anak. Nah, selain itu ada juga organ pencernaan tambahan, antara lain ada hati, kemudian kantung empedu, dan pankreas. Nah, langsung kita pelajari satu persatu anak-anak. Yang pertama ada mulut. Nah, di dalam mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur itu mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilasa atau dikenal dengan enzim petialin. Enzim ini akan memecah molekul amilo menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Kemudian selanjutnya, setelah melalui rongga mulut, maka makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam faring. Nah, faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut hingga ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Nah, pada pangkal faring itu terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis anak-anak. Nah, epiglotis itu berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, setelah melalui faring, maka bolus akan menuju ke kerongkongan. Nah, otot kerongkongan itu akan berkontraksi sehingga akan menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bulus ke dalam. Nah, setelah dari esofagus, maka makanan akan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung itu terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Nah, getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Nah, HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, yaitu campuran dari polipeptida dan asam amino. Sedangkan enzim renin itu akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, maka bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Nah, kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Nah, usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter anak-anak. Dalam usus halus itu terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Nah, enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilo menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yaitu membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Nah, pada bagian ini itu terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap untuk diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum.
Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum, glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral. Setelah diserap oleh villi usus halus, akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen, asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak. Setelah diserap oleh villi usus halus, akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati. Kemudian disimpan dalam jaringan lemak anak-anak. Usus besar atau kolon itu memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendent atau naik, kemudian ada kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendent atau menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar itu terdapat usus buntu anak-anak atau sekum. Nah, pada ujung sekum itu terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing anak-anak atau appendix yang berisi sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Nah, usus besar itu berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka villi usus besar itu akan menyerap kelebihan air tersebut anak-anak. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Nah, bakteri E. coli tersebut mampu membentuk vitamin K dan B12 anak-anak. Nah, sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan tambahan selanjutnya ya. Terdapat 3 organ pencernaan tambahan, yaitu ada hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Hati itu merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terdapat beberapa zat berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya lagi bagi tubuh. Nah, hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa dalam darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen. Bahkan jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa ya anak-anak. Selain itu, hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Nah, kolesterol akan diubah menjadi asam koliks yang berfungsi untuk mengemulsi lemak. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam koliks, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Nah, getah ini disebut dengan getah empedu anak. Kantung empedu. Nah, kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu itu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh enzim pencernaan dan melakukan proses pencernaan selanjutnya sehingga bisa diserap oleh tubuh. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan mengaktifkan cairan pankreas yang akan masuk ke duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak.
Nah, pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Adanya hormon insulin tersebut, ia mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Nah, apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka dapat menyebabkan penyakit diabetes anak-anak. Sekian video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.